Sore hari ini kita menyelenggarakan kajian online Ramadan jelang berbuka langsung dari Masjid Al-Falah Surabaya, di mana sore hari ini kita akan membahas berkaitan dengan tema kita yakni manusia dalam perspektif Al-Quran. Part yang ketiga setelah di pekan lalu kita bersama dengan narasumber kita Ustadz Sudarno Hadi SAG. Beliau adalah Ketua Dewan Dakwah Jawa Timur yang di pekan lalu kita sudah mengerti gitu ya berkaitan dengan tipe-tipe manusia. Kalau sebelumnya ada tiga dijelaskan yakni mukmin, kemudian kafir dan juga munafik. Berkaitan dengan munafik kemarin kita sudah dijelaskan gitu ya, dan hari ini kita akan membahas berkaitan dengan tipe yang pertama yakni orang-orang mukmin seperti apa. Dan alhamdulillah sore hari ini telah hadir di lokasi acara Ustadz Sudarno Hadi SAG, Ketua Dewan Dakwah Jawa Timur. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Sudarno Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar baik Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Walafiat. Alhamdulillah, senang bisa berjumpa dengan Ustaz Sudarno Hadi kembali sore hari ini. Masih membahas tentang manusia dalam perspektif Al-Quran Ustaz ya. Insyaallah. Setelah di pekan lalu kita sama-sama fahami bersama membahas tentang orang-orang munafik gitu ya. Sore hari kita membahas orang-orang mukmin. Seperti apa orang-orang mukmin ini? Apakah kita semua saat ini yang menyimak tergolong dari orang-orang mukmin ini? Kita simak bersama. Silakan Ustaz Sudarno Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala ramadana syahru barakah unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan nabiyur rahmah wa qudwatil ummah lina lisa'adah fid dunya wal akhirah. Fa salawatullah wassalamu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, mitra muslim di mana saja berada dan segenap jamaah Masjid Al-Falah yang semoga senantiasa selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur memasuki hari ke-18, Allah masih memberikan kesempatan kita untuk memenuhi satu kebutuhan kita, yakni beribadah kepadanya. Menyambung materi pada Senin yang lalu bahwa kita membahas tentang munafik di manusia dalam perspektif Al-Quran. Sebenarnya kalau kita ingin ringkas manusia itu menurut Al-Quran hanya dibedakan dua, antara yang kafir dan mukmin. Karena munafik itu termasuk yang kafir. Dan pada hari ini kita membahas tentang orang-orang yang beriman. Banyak orang kosakata iman ini sudah melekat dalam kosakata bahasa Indonesia. Dan banyak orang yang selalu mengaitkan tentang perilaku dengan keimanannya. Namun pada kesempatan sore hari ini kita coba ingin muhasabah pada mukmin yang tingkatan yang manakah sebenarnya diri kita, karena siam Ramadan ini juga diperintahkan pada orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Artinya di atas iman itu masih ada tingkatan takwa. Namun tidak sedikit orang yang sudah mengaku beriman dan mungkin kita perlu untuk lebih memahami posisi kita, positioning kita. Dulu pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengembangkan dakwah Islam di Jazirah Arab, dan saat Futuh Mekah, orang-orang Arab juga semua mengaku sebagai orang mukmin. Bahkan ketika orang-orang Badui datang kepada Rasulullah mengaku sebagai orang beriman, dalam surat Al-Hujurat ayat 14 disebutkan, qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Orang-orang Badui datang kepada Rasulullah mengatakan kami beriman. Tatkala mereka datang mengaku sebagai orang beriman, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada Rasul, membimbing Rasulullah supaya menyampaikan kepada mereka bahwa
mereka belum beriman. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Muhammad supaya mengucapkan qul lam tu'minu. Katakanlah kepada mereka, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna. Tetapi hendaklah mereka mengatakan kami baru berislam. Nah, disinilah tingkatan-tingkatan. Jadi manusia yang baru syahadat itu Islam. Meskipun Islam itu kalau sungguh-sungguh Islam, masuk Islam itu adalah menghapus dosa-dosa sebelum Islam. Tetapi tingkatan iman lebih tinggi daripada tingkatan Islam. Maka dalam ayat ini disebutkan ketika orang Badui mengatakan amanna, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi supaya mengatakan kepada mereka qulu aslamna. Meskipun orang baru Islam, sebagaimana tatkala Amr bin Yasir, Amr bin As masuk Islam, kata Rasulullah, Innal Islam yahdimu maka naqabalahu. Orang yang mau masuk Islam itu, Islam menghapus semua dosa sebelum Islam. Artinya perbuatan dosa kafir, dosa musyrik, atau dosa yang lain termasuk orang-orang munafik, kalau dia bertobat dan masuk Islam, itu dihapuskan oleh Allah dosa-dosanya. Karena kata Rasulullah, Islam itu menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan walam mayadkhulil imanu fi qulubikum. Karena sungguh iman belum masuk dalam dada kalian, belum masuk dalam hati kalian. Akan tapi meskipun belum iman, ketika orang mengikuti petunjuk taat kepada Allah dan Rasulnya, wa in tuti'allaha wa rasulahu, kita taat kepada Allah dan Rasulnya, la yalitskum min a'malikum syai'a, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan sedikit pun terhadap perbuatan mereka. Syaratnya adalah taat. Dalam konteks taat kepada tuntunan Al-Quran, taat kepada tuntunan Sunnah Rasul. Sebagai contoh misalnya orang yang sudah mengaku Islam, sudah syahadat, kemudian tidak bisa berdalil bahwasanya la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Kalau sudah masuk Islam, ya harus taat kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak boleh kemudian mengatakan, oh saya belum bisa meninggalkan ini, saya belum mampu meninggalkan ini, tidak bisa. Dia harus taat kepada aturan Islam, Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ketika orang taat kepada Allah dan Rasulnya itu, maka dia menjadi orang yang tidak disia-siakan sedikit pun amalnya. Artinya berpahala seluruh amalnya itu sesuai dengan janji Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pertama adalah Muslim. Sehingga tingkatan pertama orang yang mukmin itu adalah pada tingkatan Muslim. Meskipun dalam surat Al-Baqarah itu disebutkan orang yang beriman diperintahkan udkhulu fis-silmi kafah, masuk Islam secara totalitas. Tetapi Muslim dalam konteks baru berislam, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, berserah diri kepada Allah dan Rasulnya, ini adalah orang yang Muslim. Nah, inilah yang dijanjikan oleh Allah, bahwa orang yang Islam, orang Islam itu selama dia Islamnya benar, maka haram masuk neraka. Dia akan menjadi penghuni surga. Meskipun mungkin banyak punya dosa, tetapi kalau dosa-dosanya dosa-dosa yang bukan membinasakan, jadi dosa yang membinasakan itu kata Rasulullah, karena ada as-sab'ah al-mubiqat, ada 7 dosa yang membinasakan, di antara adalah syirik. Kalau syirik ya tidak ada lagi. Itu. Jadi pertama adalah orang yang baru syahadat. Orang yang baru syahadat itu kalau dia komitmen dengan syahadatnya, tidak merusak syahadatnya itu, maka dia akan dalam jaminan Allah. Baru yang kedua, tingkatan yang kedua adalah orang yang mukmin. Nah, mukmin ini adalah orang yang benar-benar iman. Kalau pada Al-Hujurat ayat 14 tadi menjelaskan supaya orang baru yang baru Islam tidak mengatakan mukmin, tidak mengatakan amanah, tetapi diperintahkan melakukan aslamna, karena ada komitmen orang yang mukmin itu.
dalam Al-Hujurat ayat 15 disebutkan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Orang yang mukmin hanyalah orang-orang yang benar-benar iman kepada Allah, benar-benar mengikuti petunjuk Allah Al-Qur'an. Wa rasulihi, dan iman kepada Rasul, benar-benar mengikuti petunjuk Rasul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering menyampaikan satu statement, fa inastaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenar-benar cerita kisah itu, jadi cerita yang bisa jadi panutan adalah kitabul Al-Quran, sehingga orang yang beriman itu menjadikan Al-Quran sebagai obor di depan. Kemudian beriman kepada Rasul, mengikuti sunnah Rasul. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah. Maka tidak boleh kita mengikuti petunjuk. Kalau ada pertentangan petunjuk Rasul dan petunjuk orang lain selain Rasul, ya kita harus mengikuti petunjuk Rasul. Meskipun itu ahli misalnya. Seorang ahli belum tidak sekualifikasi Nabi. Maka kita harus mengikuti petunjuk Rasul itu. Kemudian disyaratkan orang mukmin, dikatakan mukmin itu syaratnya adalah summalam yartabu, tidak ada keraguan lagi terhadap petunjuk Allah dan petunjuk Rasul. Seperti misalnya sederhana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau Allah Subhanahu Wa Taala lebih dulu saya ingin kedepankan bahwa Rasulullah menyampaikan satu penjelasan, satu jaminan ma aswaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim, dalam surat At-Taghabun ayat 14 itu. Bahwa Allah tidak akan menimpa musibah kepada seorang manusia itu kecuali dengan izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah, dan orang yang iman kepada Allah artinya imannya benar-benar yakin terhadap apa yang dikabarkan oleh Allah, dikabarkan oleh Allah. Allah memberikan jaminan, mayattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar dari berbagai persoalan yang dihadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberikan rezeki dari sumber-sumber yang tidak pernah diperhitungkan. Kalau kita yakin, maka Allah benar memenuhi janjinya itu. Maka dalam hal ini tidak boleh ada keraguan sama sekali. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah jaminan, misalnya banyak jaminan-jaminan dari Rasulullah. Orang yang bersolawat akan dibalas solawatnya, termasuk orang yang akan dapat syafaat dari Rasul. Orang yang termasuk misalnya orang yang zikir pagi dan petang ya. Misalnya contoh sederhana. Rasulullah memberikan jaminan orang yang mengucapkan doa Bismillahilladzi la yadurru ma'ismi syai'in fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim 3 kali petang, 3 kali pagi, 3 kali petang, maka dijamin tidak akan tertimpa bala musibah. Nah, kalau yakin, maka ini syarat orang mukmin harus yakin bahwa orang yang mengikuti petunjuk Rasulullah adalah dia akan selamat. Nah, di situ. Mungkin ada ahli yang berpandangan berbeda, tetapi ini jaminan Rasulullah. Kalau kita yakin, dan insya Allah keyakinan itu akan meningkatkan, karena dalam At-Taghabun tadi disebutkan wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Orang yang beriman, benar-benar beriman kepada Allah, maka akan diberikan petunjuk hatinya, ketenangan. Lah, ketenangan itu akan meningkatkan imun. Kalau bahasa sekarang mungkin meningkatkan imun, sehingga bala musibah itu tidak akan menimpa karena imunnya kuat di situ. Orang yang mukmin adalah orang yang senantiasa menyandarkan, orang yang yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang selalu menyandarkan kepada Allah, baik selalu mengingat Allah, artinya mengingat aturan-aturan Allah. Baik ketika dia duduk-duduk, qu'udan, ataupun
Qiyaman wa qu'udan, ketika berdiri ataupun ketika berduduk-duduk, wa ala junubihim, atau ketika di atas ranjang, selalu ingat akan rambu-rambu Allah. Zikir di sini adalah konteksnya selalu mengingat rambu-rambu Allah. Apa yang dia kerjakan, apa yang kita kerjakan, apakah itu sesuai dengan tuntunan Allah? Apa yang kita kerjakan, apakah akan mendatangkan ridho Allah atau akan mendatangkan murka Allah? Itu yang jadi pertimbangan. Itu orang yang mukmin. Jadi selalu mengaitkan dalam setiap detak nafasnya itu selalu terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha. Jadi ketika kita memahami Asmaul Husna bukan sekedar dihafalkan, tetapi kita mengaitkan kehidupan kita itu dengan sifat-sifat Allah, asma dan sifat Allah itu. Itu orang yang mukmin. Kemudian meningkat dari orang yang mukmin, karena ayat Al-Quran banyak sekali menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu, kemudian di belakangnya la'alakum tattaqun. Jadi peringkat tertinggi adalah orang yang bertakwa. Orang berpuasa diperintahkan puasa supaya bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ada beberapa itu. Haqqa tuqatih, dengan benar-benar takwa. Ada wa kunu ma'as-shodiqin, dan berhendaklah engkau selalu bersama orang-orang yang jujur. Nah, itu takwa. Nah, mengapa takwa ini di akhir? Karena takwa inilah yang diberikan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa di antara paling bertakwa di antara kalian. Meskipun di Indonesia ini hampir semua orang mengaku bertakwa. Yang jadi mulai kalau dalam kita melihat dalam konsep-konsep yang ada, misalnya yang dulu pernah aktif pramuka, misalnya Dasa Dharma itu yang nomor satu adalah kami pramuka Indonesia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Korpri, Sabta Prasya Korpri juga gitu, yang nomor satu adalah kami Pegawai Republik Indonesia bertakwa. Tapi takwa dalam konteks Indonesia dan takwa dalam konteks Al-Quran berbeda. Konteks Al-Quran itu adalah orang yang selalu menjaga dirinya, takwa itu menjaga dirinya, supaya tidak sampai tersentuh api neraka. Menjaga dirinya supaya bisa pulang ke akhirat, ke kampung halaman di surga, itu orang yang takwa. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan, ittaqillaha kaitsuma kunta, watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Peliharalah takwa kalian kepada Allah di mana saja kalian. Sering saya memberikan tambahan, dimanapun, kapanpun, dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus menjaga takwa itu. Dan ikutilah setiap perbuatan salah, sayyi'ah itu, dengan al-hasanat. Karena al-hasanat itu menghapuskan dosa. Nah, akhwatul iman, mitra muslim yang semoga senantiasa dirahmati Allah, demikian juga jamaah Masjid Al-Falah di mana saja berada yang sedang mendengarkan, mengikuti siaran ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada antum semuanya. Amin. Kita dengan posisi ini kita bisa melihat kira-kira saya posisi mana. Ketika orang-orang Badui mengaku iman, kata Allah, kamu belum beriman, kamu baru Islam. Artinya orang yang belum mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Quran dengan benar, mengikuti sunnah-sunnah Rasul dengan benar, kalau dia sudah syahadat baru Islam. Kemudian kalau dia sudah bisa menjaga dirinya, baru dia pada sebagai orang muttaqin. Jadi muslim, kemudian yang kedua adalah mukmin, yang ketiga adalah orang-orang yang muttaqin. Demikian juga dikatakan dalam hadis yang panjang, hadis Umar, terkenal hadis Umar itu disebutkan bahwasanya orang yang ditanyakan kepada Rasulullah, pertama adalah bagaimana rukun Islam, kemudian yang kedua adalah rukun iman, dan yang ketiga adalah tentang ihsan. Nah, orang yang imannya benar, orang yang takwa itu, saya ingin melihat, mungkin lebih sepintas melihat bagaimana orang yang bertakwa itu. Dalam surat Al-Baqarah 177 itu lengkap. Disebutkan di situ ada laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib.
walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailin wa fi riqab wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad dara'i wa qinal ba's ulaikal ladzina shadaku wa ulaika humul muttaqun. Ayat terakhir ini menyebutkan ulaikal ladzina shadaku, mereka itulah orang-orang yang imannya benar. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itu orang-orang yang bertakwa. Artinya orang yang bertakwa itu adalah orang yang imannya benar. Orang yang imannya benar itu memenuhi sifat, punya karakter yang disebutkan. Pertama, ayat ini memberikan penjelasan bahwasanya bukan sebuah kebaikan, bukan sebuah kebajikan, antuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Ketika kalian menghadapkan, sebenarnya kalau saya lebih menggunakan bahasa, saya lebih senang bukan kita condong ke timur-timuran atau ke barat-baratan. Bukan ukuran kebaikan. Yeah. Jadi banyak orang yang menganggap orang yang sudah modern itu yang sudah ke barat-baratan. Itu bukan. Kata Al-Quran, bukan ke timur-timuran, juga bukan ke barat-baratan. Akan tetapi yang dinamakan albir, di sini kaitan dengan tadi ulaikal ladzina shadaku. Ada orang yang dinamakan orang kebajikan itu adalah man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Orang yang beriman dan imannya benar. Iman kepada Allah, baik rububiyatullah, mengimani sifat dan asma Allah, dan mentauhidkan dalam uluhiyatullah. Mentauhid dalam ibadah, dalam doa. Itu baru dia satu keimanan kepada Allah benar. Yang kedua adalah beriman pada hari akhir. Kalau orang mengaku mukmin, dia percaya pada hari akhir, tidak percaya dengan berita tentang akhirat, bukan orang mukmin. Meskipun dia mengklaim sudah haji ya. Tapi kalau tidak percaya pada hari akhir, jangan percaya pada hari akhir, jangan percaya surga dan neraka. Itu kan ramalan para normal katanya gitu. Itu adalah orang kafir itu. Jadi enggak termasuk mukmin, dia termasuk orang kafir. Wal yaumil akhir, beriman pada hari akhir, mengimani akan adanya datangnya hari kiamat. Mengimani adanya mahsyar, mengimani hari kebangkitan, mengimani adanya hari perhitungan amal, timbangan amal, mengimani adanya surga dan neraka. Itu adalah imannya benar. Kemudian juga beriman kepada malaikat, paling tidak mengimani ada malaikat yang telah disebutkan oleh Allah. Di sebelah kita, kanan kita ada malaikat raqib yang mencatat segala kebaikan kita. Di sebelah kiri mengimani ada malaikat atid yang mencatat segala kejahatan kita. Orang kalau sadar bahwa setiap perbuatannya dicatat, ada malaikat atid, berpikir 1000 kali untuk melakukan sebuah kejahatan. Karena malaikat atid tidak pernah lupa untuk mencatat itu. Kita mengimani malaikat Allah. Ada Israfil, ada Israel, ada Jibril, ada Mikail, dan malaikat-malaikat yang lain. Kemudian kitab Allah wal kitab, ada paling tidak ada Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran yang harus diimani. Di samping ada yang namanya Suhuf Ibrahim. Akan tapi mengimani kitab artinya Al-Quran ini sebagai Al-Quran sebagai pelengkap dari kitab-kitab yang sebelumnya, penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Sehingga kita mengimani Al-Quran, Al-Quran memberikan kabar bahwa Allah menurunkan yang namanya Taurat, menurunkan yang namanya Zabur, menurunkan yang namanya Injil kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Wan nabiyyin, iman kepada nabi, nabi-nabi Allah. Paling tidak ada 25 rasul yang dikenalkan. Harus kita imani. Ini yang pertama, imannya benar. Yang kedua, orang yang bertakwa itu bukan sekedar mengaku takwa, tetapi peduli pada lingkungan. Wa atal mala ala hubbih dzabil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailin wa fi riqab. Punya peduli kepada siapa?
dia memberikan hartanya kepada Zabil Kurba. Nah, Zabil Kurba ini siapa sih sebenarnya? Sering orang mengatakan saudara. Zabil Kurba ini orang terdekat. Ya, kalau paling tidak, kalau seorang suami harus menafkahkan hartanya itu kepada istrinya paling tidak. Terdekat adalah istrinya. Wajib. Kemudian setelah yang wajib baru yang sunnah kepada kiri kanan. Zabil Kurba. Wal yatama, anak-anak yatim. Orang-orang miskin. Kemudian musafir. Wabnas sabil, musafir yang tidak dalam rangka maksiat. Kalau musafir dalam rangka maksiat tidak boleh. Karena kita diberikan rambu dalam surat Al-Maidah itu ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kita diperintahkan ta'awun itu dalam perkara kebaikan dan takwa. Tetapi kita dilarang wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dalam perkara dosa dan permusuhan. Orang yang bepergian musafir yang dalam rangka maksiat kepada Allah, maksiat kepada sesama, maka tidak boleh untuk mendapatkan harta yang kita sedekahkan itu. Wa tal mala ala kubi wa dabil kurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailin. Orang yang meminta-minta. Rasulullah SAW memberikan batasan orang minta-minta itu ada 3 golongan yang boleh. Yang pertama adalah orang yang tertimpa atas hartanya, musibah atas hartanya. Yang kedua adalah orang yang menanggung hutang yang berat. Kemudian yang ketiga adalah orang yang faqah, orang yang betul-betul menderita. Kemudian hadis terkenal di sini adalah Rasulullah SAW memberikan pelajaran ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Muslim ada itu, bahwasanya ketika ada seorang meminta kepada Rasulullah, tidak dibenarkan meminta itu kecuali dalam hal 3 hal ini. Jadi hanya boleh itu aja, yang di luar itu tidak boleh meminta-minta. Jadi yang minta-minta karena kepentingan orang memperkaya diri, tidak boleh itu. Hadis Qabisah itu jelas sekali itu. Jadi itu berkaitan dengan orang yang meminta-minta. Wasailin, wafiriqab, untuk merdekakan budak. Kemudian sedikit saya tambahkan, dalam Al-Baqarah 177 itu syarat ciri khas karakter orang yang takwa itu adalah setelah punya peduli pada lingkungan, wa aqamas shalah. Jadi walaupun dia ahli sedekah, kalau tidak sholat bukan orang yang baik. Ahli sedekah tapi tidak sholat bukan orang yang baik. Wa aqamas shalah, wa tazakah, menunaikan zakat. Kemudian yang berikutnya adalah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, orang yang berjanji, yang orang menepati janji tatkala berjanji. Punya 100 janji tidak dipenuhi, bukan orang yang baik. Apalagi janji-janji palsu. Suka berjanji tapi tidak dipenuhi, itu bukan orang takwa, meskipun 1000 kali mengatakan saya orang bertakwa. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Kemudian orang yang sabar dalam segala keadaan. Sabar dalam keadaan sempit, sabar dalam keadaan perang. Arti sabar di sini, dia tidak goyah imannya dalam keadaan apapun. Bukan orang yang sabar kemudian tempeleng pipi kanannya diserahkan pipi kirinya, bukan. Orang yang tidak goyah imannya dalam segala keadaan. Dalam keadaan pandemi COVID-19, tetap imannya tidak goyah. Itu orang yang sabar. Tidak menggadaikan imannya itu. Nah, itulah orang yang ulaika alladzina shadaku wa ulaika humul muttaqun. Itulah orang yang imannya benar dan itulah orang yang bertakwa. Jadi ini sepertinya maraton nih. Agak karena waktunya pendek ya udah. Biasanya ini kalau untuk kuliah bisa untuk berjam-jam gitu. Berjam-jam gitu. Baik, itulah sedikit yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan jamaah Masjid Al-Falah di mana saja berada dan mitra muslim
di mana saja berada bisa mengikuti acara ini dan akan bisa dipertajam kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Saya persilahkan, monggo. Ustadz, menarik yang Ustadz sampaikan tadi, ada tingkatan-tingkatan gitu Ustadz ya, muslim, mukmin, mutakin, kemudian juga ada Islam, iman dan juga ihsan gitu Ustadz ya. Kalau kita melihat di beberapa ayat yang lain, ada yang Allah sebutkan bahwa jangan mengatakan kalian bertakwa ketika kami belum mengujinya, Allah mengujinya gitu Ustaz ya. Nah, apakah di dalam tingkatan itu sendiri itu juga semakin tinggi cobaannya atau ujiannya gitu Ustaz? Mohon dijelaskan Ustaz. Ya. Baik, terima kasih. Jadi orang semakin tingkat keimanan semakin tinggi, itu ujian dari Allah semakin bertubi-tubi. Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah salah satu nabi yang paling banyak diuji oleh Allah. Sehingga dia disebutkan sebagai Khalilullah, sebagai kekasih Allah. Jadi orang yang tidak pernah diuji, jadi ayatnya bukan takwa tapi iman. Iman ya. Ya, orang yang beriman ya. Jangan menganggap merasa sudah beriman kalau belum diuji. Gitu. Jadi ujian itu bagi orang beriman. Karena ujian itu sendiri adalah untuk meningkatkan grade seseorang. Jadi dari grade yang paling bawah muslim diberikan ujian-ujian, kemudian bisakah dia naik grade-nya menjadi mukmin? Kemudian setelah mukmin diuji oleh Allah dengan kita mau syam Ramadan sebagai ujian. Kutiba alaikumusyaum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini orang yang beriman. Termasuk kejujuran sebagai ujian juga. Di mana ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Jadi kita diuji juga dengan jujur. Orang beriman kalau tidak jujur maka gak lulus dia. Tidak bisa meningkat pada kualitas takwa itu di situ. Jadi semakin tinggi tingkatan keimanannya, semakin tinggi grade-nya, ujian semakin berat. Nabi Ayub alaihissalam sebagai contoh adalah orang yang paling juga banyak ujiannya. Nabi Yakub juga diuji. Semua Nabi Muhammad bukan saja dicela, Nabi Muhammad bahkan dilempar dengan kotoran unta misalnya. Itu ujian-ujian yang diberikan oleh Allah kepada para kekasihnya. Dan setiap ujian itu adalah merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada setiap hambanya. Semakin disayang oleh Allah, semakin mendapatkan ujian lebih banyak. Nah, jangan kemudian kita putus asa dengan ujian Allah itu. Gitu. Nah, bagaimana dengan mungkin ada saudara-saudara kita, Ustaz, ada yang ujiannya berat, kemudian ada yang mungkin merasanya Allah kok tambahkan rizki, tambahkan kenikmatan. Apakah itu bisa dikatakan semakin juga diturunkan derajatnya atau seperti apa itu, Ustaz? Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian itu al-hasanat dan as-sayyiat. Kita buka surat Al-A'raf 168 bagian akhir itu. Wa balawnahum bil hasanati wasayyiat la'allahum yarji'un. Dan kami cobain manusia, kami uji manusia itu ala bil hasanati dengan tadi rezekinya bertambah, anaknya sukses, kemudian sehat, tapi itu ujian. Kadang diberikan ujian sudah rezekinya berlimpah, ganteng, kemudian pinter, itu ujian juga itu. Lulus atau tidak, belum tentu lulus. Karena ada orang yang diuji oleh Allah dengan penderitaan, itu lulus. Tapi ketika diuji dengan al-hasanat, dia justru tidak lulus, ada. Maka banyak. Kalau kita berbicara misalnya fakta dalam kehidupan sosial ya, realita aja. Ketika kita sekolah ya, anak-anak yang gagal itu rata-rata anak yang mohon maaf ya, mungkin parasnya lebih cantik atau lebih tampan. Itu sering dia terseleksi alam, malah gitu. Gak lulus ya, Gak lolos. Artinya dia tidak bisa mencapai puncak karena dia sering namanya kecelakaan itu di kalangan mereka adalah. Kemudian ujian misalnya termasuk ujian yang namanya kasus-kasus narkoba misalnya, itu rata-rata anak-anak yang berduit, yang dari sisi materi mereka berlebih, itu diuji dengan seperti itu. Yang pinter-pinter tapi nggak bisa kuliah, nah di situ. Jadi
ujian itu ada al-hasanat, ada sayyiat. Supaya intinya apa? La'allahum yarji'un. Supaya manusia mau kembali ke jalan Allah, mau kembali ke jalan yang benar. Disitulah kira-kira. Hamba Allah tidak menyebutkan nama, Ustadz. Beliau bertanya, Ustadz, mengapa Allah ini membebani kaum mukminin dengan kekurangan, terkadang dengan penyakit, dengan berbagai cobaan, sementara para pelaku maksiat terkadang diberi kenikmatan, terkadang bersenang-senang dan lain sebagainya. Bagaimana kita menyikapi itu, Ustadz? Sebenarnya ini memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa yang namanya neraka itu dihiasi dengan syahwat. Sementara surga itu dihiasi dengan hal-hal yang manusia tidak suka. Itu gambaran dari Rasulullah bahwa sementara dunia ini adalah surganya orang kafir, kemudian tetapi mungkin banyak ujian karena dunia ini tempat-tempat beramal. Dunia ini al-mazru'ah, dunia ini adalah ladang untuk berbuat, bukan untuk panen. Jadi kita untuk berladang di dunia ini. Dan sebenarnya kalau soal mengapa orang-orang kafir itu sama juga, mereka juga diberikan siksa-siksa di dunia ini, banyak, tidak sedikit mereka yang menderita di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala ingin menguji kita, ingin menguji orang beriman. Nah, ujian itu sebenarnya juga tidak dengan kekurangan, tapi memang ada kalanya manusia itu diuji dengan dikatakan dikurangi dengan min ju' wal khauf, dengan rasa kelaparan, kekhawatiran. Nah, itu ada memang. Akan tapi itu semata-mata sebagai ujian kesabaran kita. Apakah kita tetap di atas jalan iman atau kita bergeser di situ. Allah ingin menguji itu sebenarnya. Tadi sudah kita sampaikan bahwa Allah menguji itu dengan al-hasanat dan as-sayyi'ah. Bukan as-sayyi'ah saja. Saya merasakan betul bahwa Allah memberikan berbagai al-hasanat, sehingga kita harus banyak bersyukur bahwa hadza min fadli rabbi. Semua ini adalah dari Allah, dari Rabb. Untuk apa? Untuk menguji kita, liyabluwani. Ashkur am akfur. Menguji kita apakah kita syukur atau kita kufur. Nah, di situ. Nah, tidak sedikit orang yang kemudian kufur terhadap apa yang diberikan oleh Allah itu. Tidak bersyukur. Jadi akhirnya dongkol dengan Allah, mengumpat Allah. Nah, kita semua itu ujian dalam rangka untuk menguji kesabaran kita dalam iman. Apakah kita termasuk orang-orang yang lulus dalam iman, ujian iman, atau kita termasuk orang yang tidak lulus. Semua ini diberikan oleh Allah. Musibah pun diturunkan oleh Allah adalah tidak lain adalah la'allahum yarji'un, supaya manusia mau kembali ke jalan yang benar. Kalau kita buka Al-Kahfi ayat 7 itu jelas sekali kok. Semua yang ada diciptakan oleh Allah, inna ja'alna ma'alal ardi zinatal laha, sebagai hiasan dunia, linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, untuk menguji manusia siapa yang paling baik amalnya. Yang paling baiknya amalnya adalah orang yang paling takwa. Tidak ada orang lebih baik daripada orang yang paling takwa. Jadi yang paling takwa inilah sebagai ukuran kebaikan itu. Sehingga ujian kembali, tadi saya tidak pernah merasa kok selalu kok diberi penderitaan, enggak. Karena saya selalu mengaitkan kita semua kita syukuri, yang ada kita syukuri. Kalau kita selalu berhusnudzon, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau Allah Azza wa Jalla, ana inda dzanni abdi bi. Saya, kata Allah, aku, kata Allah, sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Kadang-kadang kalau prasangkanya baik, maka baik untuknya. Kalau prasangkanya buruk, maka buruk untuknya. Nah, kembali pada prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya pesankan jangan sampai kita kemudian suudon kepada Allah. Kita harus husnudon. Semua ini adalah sebagai sarana supaya kita bisa pulang kampung ke surga. Itu ujian diberikan oleh Allah, tidak ada lain kecuali untuk itu. Ya, baik.
Terima kasih Ustadz jawabannya dan kita ke Instagram ya. Ada Ibu Denaya dan juga Ibu Yuniarsih yang pertanyaannya ini hampir sama. Berkaitan dengan Ustadz yang Ustadz sebutkan tadi berkaitan dengan memperbolehnya atau bolehnya ketika seorang muslim itu minta-minta asal dengan syarat yang sudah disampaikan tadi, ya disampaikan Ustadz tadi. Nah, dari Ibu Denaya, beliau bertanya bagaimana ketika orang minta-minta ini karena hutang dan orang tersebut ini sebenarnya masih kuat dan masih mampu bekerja, apakah masih diperbolehkan ya seperti itu dan untuk membayar hutang gitu Ustaz. Kasus Qabisah ini sebenarnya berangkat dari kasus sahabat yang menanggung hutang saudaranya yang mati, sehingga berat. Ya. Pada saat itu Rasulullah tahu kalau Rasulullah itu tidak mau nyolatkan mayat yang punya hutang. Kalau mayat yang punya hutang maka diminta sahabat yang menyolatkan. Rasulullah menanggung hutangnya. Tapi kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat ini yang membawa mayat kepada Rasul, kemudian dijawab oleh saudaranya yang nanggung hutang dia, saya Rasulullah. Gitu. Nah saat itu Rasulullah tahu orang ini tidak mampu bayar sebenarnya, maka dibolehkanlah dia minta zakat. Harta zakat sebenarnya yang diminta itu baitu zakah mintanya. Nah, dalam konteks untuk melunasi hutang, gharim dia termasuk orang dan punya hak. Kalau kita buka At-Taubah 60, gharim punya hak juga. Nah, itu boleh. Tapi kalau hutangnya misalnya dia hutangnya itu bukan hutang yang ya memang hobinya hutang lain ya. Kredit, nah itu lain lagi halnya. Nah, orang yang hutang itu hutang yang memang terpaksa, gharim. Bukan hutang untuk beli mobil. Punya hutangnya untuk beli mobil. Kredit itu ya janganlah itu. Nah, orang yang memang benar-benar dia punya tanggungan berat itu boleh. Qabisah itu kasus qabisah seperti itu. 3 aja yang boleh itu. Bagaimana kalau orang yang untuk memperkaya diri dengan minta-minta yang tidak, kalau orang datang dari pintu ke pintu untuk mendapatkan sesuap 2 suap nasi, sebutir 2 butir kurma, kemudian dia hanya untuk memperkaya diri, maka dia tidak menerima sesuatu kecuali bara api. Itu tidak boleh untuk kita kasih sebenarnya di situ. Jadi konteks gharim, konteksnya konteks gharim di situ. Ya. Ya. Wallah alam bisawab. Ya, baik, terima kasih itu tadi untuk Bu Denaya ya. Pertanyaan yang hampir sama Bu Yuniarsih, bagaimana ketika meminta-minta itu ada yang menjadikan mata pencaharian Ustaz, mengemis dijadikan mata pencaharian. Bagaimana ketika seorang muslim seperti itu? Jadi meminta-minta yang namanya untuk kata Rasulullah, man sa'alan nasa takasura fa innama yas'alu jamran falyastakil aw yastaksir. Siapa saja yang meminta-minta kepada manusia dengan maksud untuk memperbanyak harta, ya, untuk memperbanyak harta kekayaan, memperkaya diri, maka sungguh ia tidak meminta kecuali bara api. Bergantung apakah dia minta sedikit atau minta banyak. Semua yang diterima itu adalah bara api. Nah, di situ. Jadi orang Islam tidak boleh meminta-minta yang bukan, yang dia tidak pantas untuk meminta sebenarnya di situ. Di penggautan ya. Mohon maaf kalau di satu tempat itu meminta itu menjadi budaya. Ada satu kampung yang kampung meminta, satu kampung meminta, kalau tidak meminta dianggap sombong, itu ada. Oh, ada yang seperti itu. Ada seperti itu. Jadi bahkan ada orang yang dari meminta-minta bisa untuk pergi haji ya. Itu ya gimana ya? Karena hadis ini tidak berlaku hadis ini. Jadi tidak boleh meminta-minta itu. Kecuali memang orang-orang yang 3 perkara tadi yang boleh-boleh itu ada. Ada Ibu Rini yang beliau bertanya, nah Ustadz bagaimana caranya agar kita semakin hari ini semakin bisa meningkatkan tingkatan kita Ustadz? Caranya seperti apa? Ya, kita banyak Allah memberikan anak-anak tangga untuk meningkatkan grid kita. Dengan ujian-ujian yang diberikan oleh Allah itu semua dalam rangka untuk meningkatkan tingkatan keimanan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran. Tadi dalam muqaddimah
Saya mulai dengan satu potongan ayat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan ini bulan Al-Qur'an. Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan di dalam Ramadan itu Al-Qur'an 30 juz. Jadi kalau kemarin nuzulul Quran itu nuzul surat Al-Alaq. Jadi turunnya surat Al-Alaq 17 Ramadan itu. Al-Quran diturunkan itu 30 juz lengkap 1 tahun sebelum tahun kenabian. Nah dalam hal ini untuk apa hudal linnas wa bayyinatin minal huda. Kalau dalam kemarin yang hari pertama saya sampaikan potongan surat Al-Baqarah fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'ani hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jadi untuk meningkatkan grade supaya kita bisa pulang kampung selamat mendapatkan jaminan Allah surga itu mengikuti petunjuk Al-Quran, komitmen kepada Al-Quran. Ya sudah barang tentu tidak bisa dalam bim salah bim kita mengambil Al-Quran. Ya step by step kita ambil, kita pelajari, kemudian kita amalkan Al-Quran itu. As-Sunnah juga. Jadi kita ikuti Allah dan Rasulnya. Dalam surat Al-Hujurat 14 tadi, ketika kita taat wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a. Kita ketika taat kepada Allah mengikuti tuntunan Al-Quran, kita ikuti tuntunan Sunnah Rasul, maka itu Allah tidak menyia-nyiakan. Akhirnya Allah meningkatkan grade kita itu di situ. Ya, terus terang kita harus terus menerus belajar dan belajar. Tidak boleh kita berhenti belajar. Jadi meskipun ada yang mendhaifkan hadis ini, utlub ilma minal mahdi ila lahat, tetapi ini sebuah realita, belajar tidak boleh berhenti. Long education. Jadi belajar itu seumur hidup. Mulai dari sejak buayan ibu sampai di liang lahat sampai kematian datang, maka orang yang sudah sakaratul maut pun harus diajari, ditalkin di situ. Nah, jadi disitulah upaya kita untuk terus. Nah, kalau nasihat orang Jawa adalah orang-orang tua dulu adalah untuk meningkatkan kualitas diri kita. Tombo ati itu ada 5 ya. Maca Quran angen-angen sama nani. Kaping pindho salat wengi lakonono. Menjelang salat malam. Wa aqamas shalah itu tidak cukup dengan salat maktubah. Tapi dengan sholat malam, karena kita sholat maktubah kita 5 waktu itu belum ada jaminan bahwa sholat kita bisa sempurna. Maka kekurangan itulah bisa disempurnakan. Kekurangan itu disempurnakan dengan sholat nafilah, sholat malam terutama. Sholat wengi lakono. Kaping telu wokang soleh kumpulono. Lah kumpulah dengan di majelis ilmu. Di majelis ilmu kumpul dengan orang-orang soleh itu akan meningkatkan, akan ada tawasobil haq wa tawasobil sabar, akan saling mengingatkan. Kalau tidak ada yang mengingatkan kita lalai, maka perlu kita ada yang mengingatkan itu. Kemudian yang keempat adalah zikir wengi ingkang suwe. Nah, zikir. Kemudian di antara dengan kudu weteng ingkang luwih puasa. Nah, puasa itu tidak cukup dengan puasa Ramadan. Puasa-puasa bagaimana Abu Dzar Al-Ghifari bertanya kepada Rasulullah tentang puasa sunnah. Rasulullah menekankan 3 hari dalam 1 bulan paling tidak, kan gitu. Nah, disitulah upaya kita bagaimana supaya kita meningkat. Kita harus terus menerus menambah ilmu, meningkatkan kualitas ilmu kita, kemudian kita meningkatkan kualitas amal kita, taqarrub ilallah. Maka masjid sebagai tempat untuk lebih meningkatkan kualitas diri kita, barangkali gitu. Ya, baik, terima kasih. Itu tadi jawaban untuk Ibu Rini ya. Terima kasih bergabung di sore hari ini, dan tidak terasa Ustadz kita berada di menit ke-58 untuk menambah keberkahan kita bersama. Ustadz mohon berkenan menutup dengan doa, Ustadz. Marilah kita akhiri, kita memohon kepada Allah, semoga Allah memisahkan diri kita dengan perbuatan maksiat kita. Allah menguatkan iman kita, Allah menambah keyakinan kita, Allah meningkatkan kualitas takwa kita,
dan pada akhir Ramadan nanti kita termasuk orang yang diwisuda dengan predikat muttaqin. Amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma qsim lana min khasyatik ma taqulu bihi bainana wa baina ma'syiyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina ma'isyaibat dunya. Allahumma matina bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'al waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hammina wa la mabalagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik tawaffana muslima wal hikna bis salihin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa inna na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal wa inna na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.